Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat rekan-rekan semua, buat teman-teman semua ya, tetap semangat, kurangi sambat, dan salam sangkuters ya, karena masih sangkut teman-teman, gak apa-apa ya. Dan intinya tetap secangkir kopi lah ya, harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Semoga dengan adanya secangkir kopi bisa memberi sesuatu inspirasi dan bisa menjadi penenang hati. Itu teman-teman, mantap jiwa ya. Oke, kita lihat untuk rekondisi daripada keadaan cryptocurrency di malam hari ini. Teman-teman bisa kalian lihat sendiri ya, Bitcoin berada di area 27.800, menunjukkan sedikit tanda positif karena mengalami sedikit recover di persentase 0,48% dalam waktu 24 jam terakhir ya. Lalu kita lihat dari dalam 1 jam terakhir, dia mengalami kenaikan sekitar 0,60%. Dan di sini kalau kita lihat untuk altcoin teman-teman, sudah ada yang mulai mengikuti sedikit recover ya. Cuman memang masih banyak juga yang tanda kutip masih dalam trend bearish juga teman-teman ya. Di sini ada Polygon juga yang mengalami penurunan 1% dalam 24 jam terakhir, karena memang ada 3 kandidat penting yang resign daripada Polygon Matic. Ini sangat menarik sebenarnya ya. Oke, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat ada sedikit informasi yang cukup menarik nih buat teman-teman semua tentang SRP. Nah, baru-baru ini SRP kan mengalami kenaikan ya. Salah satu pemicu kenaikan daripada SRP adalah penolakan dari Hakim Torres atas banding sela yang diajukan oleh SEC. Ingat, banding sela itu nggak mencangkup overall semua itu dituntut ya oleh SEC teman-teman, hanya mencangkup beberapa poin-poin aja yang menurut SEC kok seperti ini masuk ini masuk ini, tapi banding sela tersebut ditolak karena apa? Kurang relevan juga gitu teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik, kita bahas teman-teman. Nah, yang pertama yaitu SRP bukan hukum ya, tetap keamanan karena eksekutif Ripple mengolok SEC atas kekalahan terbarunya. Oke ya. Jadi di sini semakin semakin memanas juga sebenarnya SEC ini, semakin kebakaran jenggot. Ya Gary Gensler nggak punya jenggot ya, botak juga lagi. Oke. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau kita lihat memang ini adalah salah satu ini loh ya, SRP. Ini bukan keamanan. Tahu nggak? Ini bukan keamanan, bukan sekuritas gitu ya. Intinya ya, tim daripada SRP ini mengolok-olok SEC lah ya atas kekalahan keduanya. Nah, CEO Ripple Brent Garlinghouse yang mendapat tanggapan baru terhadap SEC Amerika Serikat setelah pengadilan menguatkan keputusan sebelumnya yang mendukung perusahaan dalam gugatan yang sedang berlangsung ya. Brett Garlinghouse, CEO perusahaan kripto Ripple yang berbasis di San Francisco, telah membidik Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC setelah Hakim Distrik Amerika Serikat sekali lagi memenangkan perusahaannya. Oke, meskipun Ripple kali ini mengalami kemenangan lagi teman-teman, tapi SEC masih ada kesempatan untuk melakukan banding teman-teman sampai akhir Desember ya, sampai di tanggal 4 Desember atau berapa itu harus sudah benar-benar diajukan untuk melakukan banding teman-teman ya. Dan eksekusi banding ini nanti akan dipertemukan di pengadilan itu kalau nggak salah pada bulan April tahun 2024. Nah, ketika nanti bulan April 2024 itu kemenangan di tangan Ripple kembali, tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, mungkin akan ada lonjakan harga yang cukup besar dari SRP ke depannya. Mantap jiwa ya. Nah, di sini juga Ripple ini memindahkan sebesar 100 juta SRP ke platform teratas. Inilah tujuan tersembunyi. Nah, jadi ada maksud tersendiri teman-teman dengan transfer 107 juta ke dalam 2 platform pertukaran teratas ya. Nah, jadi di sini mayoritas orang-orang berpikir ya, awalnya saya juga berpikir wah ini pasti akan ada penjualan nih karena dikirim ke bursa ya kan. Biasanya seperti itu. Ketika ada dari cloud
wallet ya, atau hard wallet, atau dari wallet pribadi lah seperti itu teman-teman ya. Itu dikirim ke bursa, itu mayoritas rata-rata akan ada yang namanya penjualan, oke. Tapi di sini beda teman-teman ya, beda. Nah, data analitik tersebut menunjukkan bahwa raksasa Ripple Labs telah mentransfer sejumlah besar XRP ke dua bursa ini selama 2 hari terakhir teman-teman ya. Jadi selama 2 hari terakhir ada transfer sebesar 30,4 juta XRP atau setara dengan 15,8 juta US dollar. Ini ditransfer ke Bitso teman-teman ya. Nah, pada tanggal 5 Oktober, nah Ripple menyekop sekitar 107 juta XRP ke platform ODL-nya. Nah, jadi ODL ini kayak apa ya? Simpelnya gambarannya ini adalah seperti malah lupa aku ya. Nah, seperti likuiditas gitu teman-teman. Nah, Wellart melihat gumpalan berikutnya ditransfer ke bursa Meksiko dan crypto unicorn Bitso pada 4 dan 5 Oktober, yaitu masing-masing 20,4 juta XRP dan 30,4 juta XRP. Nah, kemudian 26,8 juta XRP dan 29,3 juta XRP disalurkan ke bursa Bitstamp yang berbasis di UI. Nah, jadi di sini ada data on-chain-nya teman-teman. Jadi ini valid ya, ini valid karena di sini disertakan juga untuk datanya dan kita bisa melakukan tracking gitu ya. Secara total itu hanya sekitar 107, oke, hanya sekitar 107. Ingat teman-teman ya. Setiap awal bulan XRP atau Ripple ini akan mengeluarkan koin XRP yang di lock di escrow teman-teman, yaitu sebesar 1 miliar koin XRP. Nah, rata-rata teman-teman ya, ketika koin tersebut nggak digunakan oleh Ripple, maka itu akan dikembalikan, di lock kembali ke escrow. Nah, mungkin kalau digunakan ya mungkin ini ya untuk memberikan ODL ke dalam 2 bursa ini salah satunya ya. Nah, detail yang diberikan oleh platform analitik yang berfokus pada XRP, Bitstamp menunjukkan bahwa kedua dompet mengirimkan terhubung ke perusahaan fintech Ripple yang berbasis di San Francisco dan dipelopori oleh Brand Clearing House. Oke ya. Jadi di sini teman-teman ya, batas berbasis XRP. Nah, jadi Bitso dan Bitstamp ini adalah kolaborasi daripada Ripple ya dengan sistem pembayaran lintas batasnya teman-teman yang berbasis XRP. Nah, ini sangat menarik teman-teman ya. Ini ODL ini teman-teman seperti likuiditas untuk transfer lintas batas melalui kedua platform ini, yaitu Bitso dan Bitstamp. Oke, didasarkan pada RippleNet dan memungkinkan transfer sejumlah dana ke sudut manapun di dunia ya. Nah, ini sudah dijelaskan ya, di mana ODL didasarkan pada RippleNet. Nah, yang dimana memungkinkan transfer sejumlah dana ke sudut manapun di dunia di mana dapat jembatan ODL, oke ya, menggunakan XRP tanpa akun prabayar apapun. Nah, Bitso berfungsi sebagai platform ODL di Amerika Latin dan Bitstamp bekerja dengan cara yang sama di Eropa. Namun baru-baru ini Ripple memutuskan untuk mengubah nama ODL menjadi pembayaran Ripple. Nah, karena nama ini lebih mudah dipahami oleh orang luar, yaitu penggunaan yang belum pernah mengenal Ripple atau kripto secara umum sebelumnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, di sini seperti yang dilaporkan oleh Youtube sebelumnya ya, salah satu mitra utama Ripple yang beroperasi di Malaysia, Trangol, menyampaikan bahwa tahun lalu mereka melihat pertumbuhan penggunaan ODL sebesar 1.700% dengan pencapaian volume transaksi sebesar 970 juta US dollar. Itu adalah peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan 59 juta US dollar pada tahun 2021. Nah, semakin kesini semakin meningkat ya. Ya, semoga saja sih memang target daripada Ripple ini adalah sebagai platform atau penyedia layanan pembayaran lintas batas teman-teman, tentunya ya kan, tentunya itu akan menggeret juga atau menggait anaknya ya, yaitu XRP teman-teman. Ingat, Ripple ini adalah perusahaannya atau entitasnya ya, XRP ini adalah tokennya teman-teman ya. Jadi ketika memang terjadi hal seperti ini, partnership yang terjadi antara Ripple dan entitas besar, dan Ripple ini menggait apa ya, sektor perbankan untuk masuk ke dalam sistem CBDC, untuk menggait perbankan untuk menggunakan sistem yang namanya pembayaran lintas batas. Ya, ingat, CBDC ini sebenarnya sama kayak perbankan lokal ya, cuman bedanya
ini nanti akan menggunakan blockchain dari segi transaksinya, dan ini membuat efisiensi waktu, biaya lebih murah, dan tentunya transparansi lah gitu teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman semua ya, kalau kalian ingin merasa apa ya, yakin dengan SRP, ya kalian bisa melakukan yang namanya akumulasi. Saya yakin teman-teman kalau SRP ini ketika bulan yang akan datang atau ketika banding yang akan dilakukan SEC nanti dimenangkan oleh Ripple kembali, saya yakin harga daripada Ripple akan ada ledakan yang luar biasa teman-teman. Oke, mungkin ini sedikit informasi ya, semoga membantu. Salam cuan.